kembali di channel saya Bung Niko. Salam sehat, salam Pancasila. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Kali ini saya akan berbagi soal tes wawasan kebangsaan, berikut juga dengan pembahasannya, yakni berbicara tentang pilar negara. Nah, tes wawasan kebangsaan ini saya bagikan dalam bentuk soal bagi rekan-rekan pejuang NIP. Semoga soal yang saya bagikan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Jadi tipe soal yang saya buat dan yang saya bagikan ini berbentuk basic dan hot. Seperti apa soal dan pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia terdiri atas berikut ini, kecuali A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Bendera Merah Putih, D. NKRI, dan E. Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah ya, C. Bendera Merah Putih, yang bukan ya. Jadi 4 pilar kebangsaan yang kita kenal sekarang ini digagas oleh almarhum Taufik Kemas. Ini adalah almarhum merupakan suami dari Ibu Megawati. Pada waktu itu beliau almarhum menjabat sebagai Ketua MPR RI. Ada 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 2. Implementasi dalam kehidupan nyata penerapan Pancasila sebagai dasar negara tercermin dalam kegiatan sebagai berikut. A. Memberikan bantuan sosial kepada kaum duafa. B. Mengerjakan tugas kantor sesuai dengan perintah atasan. C. Menggunakan helm saat mengendarai motor sesuai aturan. D. Menyampaikan pendapat secara bergantian dan sopan. E. Mengikuti upacara 17 Agustus dengan bangga. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menggunakan helm saat mengendarai motor sesuai aturan tata tertib lalu lintas, itu ya. Jadi pembahasan Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya segala peraturan perundangan harus bersumber pada Pancasila. Berikut. Nomor 3. Hubungan antara Pancasila dan NKRI adalah A. Pancasila merupakan pelopor terbentuknya NKRI. B. Pancasila dan NKRI memiliki kedudukan yang sama. C. NKRI merupakan sumber kekuatan nasional. D. Pancasila sebagai pandangan dalam menjaga NKRI. E. NKRI merupakan slogan nasional. Jawaban yang tepat adalah ya, D. Pancasila sebagai pandangan dalam menjaga NKRI. Jadi, Pancasila adalah ideologi yang menjadi dasar NKRI sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut. Radikalisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Ancaman radikalisme ini bisa diminimalisir, salah satunya melalui pendidikan, yaitu dengan cara, sini contohnya A. Penambahan jam pelajaran PPKN. B. PPKN sebagai sarana untuk membentuk karakter dan wawasan bangsa. C. PPKN dijadikan tanggung jawab guru dan siswa. D. Perlunya perubahan gaya pembelajaran PPKN. Dan E. PPKN dijadikan dasar dan sumber pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Jadi pendidikan ini bertujuan untuk mengarahkan serta membentuk karakter siswa agar tidak terjadi radikalisme. Berikut. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai
A. Hukum tertulis. B. Setingkat dengan ketetapan MPR. C. Hukum tertinggi di Indonesia. D. Sumber dari segala sumber hukum. Dan E. Setingkat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Kedudukan Pancasila itu terdiri dari Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan nasional, Pancasila sebagai perjanjian luhur, dan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Berikutnya, kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara adendum. Nah, apakah yang dimaksud dengan adendum? A. Naskah baru menggantikan naskah asli sebelumnya. B. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 digantikan dengan naskah perubahan. C. Penggabungan antara naskah asli dengan naskah pembaruan. Dan D. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan dan naskah pembaruan dilekatkan pada naskah asli. Dan E. Penggabungan naskah asli dan pembaruan ditambahkan aturan peralihan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan dan naskah pembaruan dilekatkan pada naskah asli. Itu ya, arti dari adendum. Berikut, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah A. Nilai dasar, nilai materialis, dan nilai rohaniah. B. Nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis. C. Nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai rohaniah. D. Nilai dasar, nilai materialis, dan nilai praksis. E. Nilai rohaniah, nilai materialis, dan nilai praksis. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis. Berikut, seringkali kita mengamati beberapa oknum kepala daerah ditangkap KPK karena kasus korupsi. Mereka kemudian dibawa menggunakan rompi orange. Ini menjadi seragam khas KPK ya. Malah melempar senyum dan melambaikan tangan kepada petugas KPK dan wartawan yang meliputinya, seolah mereka tak bersalah. Hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan tatanan dan pandangan hidup bangsa yang berpancasila, yaitu sila keberapa? A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, dan E. Kelima. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Sila kedua. Jadi sikap tidak merasa bersalah menunjukkan kurangnya nilai adab dan susila oleh para koruptor seperti kasus di atas. Dan ini tentunya melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara kita adalah negara yang dapat mengakui dan menghormati akan adanya perbedaan. Salah satu bentuknya adalah penghormatan terhadap adanya perbedaan agama. Hal ini dijelaskan pada A. Pasal 31 ayat 3 UUD 1945. B. Pasal 30 ayat 3 UUD 1945. C. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Dan D. Pasal 28 UUD 1945. Serta E. Pasal 26 ayat 1 UUD 1945. Yang manakah jawaban yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Soal berikut. Penyelenggaraan pemerintah Indonesia dibagi menjadi ada daerah provinsi, daerah kabupaten kota. Nah, ini mencerminkan Indonesia menerapkan prinsip A. Sentralisasi, B. Desentralisasi, C. Dekonsentrasi, D. Asas pembantuan, dan E. Asas pemusatan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Ini sesuai dengan pasal 18 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Baik, demikian tadi soal-soal yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pejuang, rekan-rekan pejuang NIP CPNS di tahun ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, salam sehat, salam Pancasila.